Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya Amelia dari Islami. Baik, di sini saya akan membuat tutorial pembuatan form dan penampil form untuk menampilkan hasil kelulusan di mana sebelumnya kita harus menginputkan nilai-nilai yang akan kita konversikan menjadi nilai putusan untuk mendapatkan hasil kelulusan. Jadi, sambil saya jelaskan kembali mengenai satu persatu variabelnya, sambil jalan kita juga menulis bahasa pemrograman dalam membuat pemrogramannya. Sebelumnya, kita buat file baru dulu dengan mengklik file, kemudian new. Baik ya, langsung saja pertama-tama kita akan input kepala program, di mana kepala program itu menunjukkan nama program. Baik, langsung saja kita input nama kepala programnya, program P0203. Tidak lupa tanda titik koma. Kemudian baris berikutnya kita masukkan variabel uses chart, di mana variabel tersebut gunanya untuk memanipulasi atau pengaturan layar dalam pengetikan naskah, yakni yang menampung 80 karakter dan 25 baris. Kita lanjutkan ke baris berikutnya, yakni variabel, di mana kita akan jabarkan satu-satu. Yang pertama, sebelumnya saya jelaskan lagi, variabel ialah penanda atau identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Jadi, kita akan menjabarkan satu persatu variabel yang akan kita gunakan menggunakan tipe-tipe data tertentu. Baik ya, yang pertama kita masukkan atau menginput variabel nama serta variabel alamat menggunakan tipe data string. Jadi saya ulangi kembali, tipe data string di sini ialah tipe data yang berisi kumpulan karakter seperti aku, kamu, belajar, nama, alamat, dan lain sebagainya yang digunakan di pemrograman Pascal. Jadi untuk yang kedua, kita klik enter. Yang kedua yakni NRP, NRP mahasiswa tentunya, di mana NRP memakai tipe data yang sama, yakni tipe data string. Langsung saja kita masukkan tipe datanya. Bedanya antara tipe data yang di atasnya dengan tipe data NRP ialah tipe data NRP dibatasi hanya sampai 8 karakter. Jadi, di mana kalau lebih dari 8 karakter, pemrogramannya tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Jadi seperti itu. Tidak lupa tanda titik koma, beralih ke garis selanjutnya, yakni keterangan. Jadi, keterangan ini juga memakai tipe data string, di mana keterangan ini hanya dibatasi hanya 2 huruf saja, di mana keterangan ini akan menunjukkan hasil dari inputan NRP, yakni keterangan seperti angka-angka atau abjad-abjad seperti yang kita pakai sekarang, yakni S1, D3, D4, dan lain sebagainya. Jadi, langsung saja kita masukkan tipe datanya string, dan di sini hanya dibatasi 2 karakter saja. Beralih ke baris selanjutnya, yakni kategori. Kategori ini juga memakai tipe data yang sama seperti yang di atasnya, yakni string. Dan kemudian beralih ke baris selanjutnya, yakni grade dan pilih. Di mana grade dan pilih ini kita menggunakan tipe data char. Baik, untuk tipe data char sendiri ialah tipe data yang hanya bisa
diisi dengan satu karakter saja. Karakter ini harus ditulis di antara tanda kutip karena hanya bisa diisi dengan hanya satu karakter saja. Seperti untuk nilai UTS, UAS, tugas, dan serta nilai akhir kita memakai tipe data yang berbeda ya. Kita fokus ke tipe data char dulu, kemudian yang akan kita inputkan yaitu nilai tugas yang telah saya katakan lagi memakai tipe data real. Nilai UTS, kemudian nilai underscore UAS. Ini menggunakan tipe data real. Jadi sebelumnya mengapa memakai underscore? Karena ini adalah variabel yang tidak seharusnya memakai hanya spasi saja. Jadi ini tuh sebagai variabel penting yang akan membuat atau menampilkan hasil inputan kita di bagian form penampilnya. Jadi seperti itu. Langsung saja kita, tipe data real di sini ya ialah digunakan untuk angka desimal atau pecahan seperti 0,1, 0,3, 3,14 atau 9,99. Nah, tipe data ini dikenal juga dengan tipe data float atau floating point. Jadi untuk selanjutnya, baris selanjutnya kita langsung saja untuk memulai program dengan variabel begin. Baik, ke baris selanjutnya, kita akan menginput WriteLearn, di mana WriteLearn ini ialah program penampil data. Jadi, perintah untuk mencetak hasil ya. Nah, apa yang akan kita inputkan, yakni judul dari program kita. Nah, saya ingin memasukkan dengan judul from input nilai hasil dalam menentukan hasil kelulusan. Tak lupa tanda petik, tanda kurung, dan titik koma. Untuk baris selanjutnya, kita akan menginputkan hal yang sama, tapi dengan isi yang berbeda, yakni pembatas antara variabel judul dengan variabel-variabel selanjutnya. Langsung saja, kita beri pembatas, titik koma, enter, kemudian kita masukkan pilihan. Pilihan di sini antara pilihan 1 dan pilihan 2, di mana pilihan 1 untuk untuk memasukkan data mahasiswa, dan untuk pilihan kedua untuk keluar dari program. Tidak lupa titik koma, kita enter. Jadi untuk selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari inputan dari pilihan kita, yakni pilihan kita kan ada 2, 1, 2. Jadi kita akan memilih pilihan kita itu yang mana. Kemudian tutup kurung, jangan lupa titik koma. Jadi di sini kita akan mengklik menginputkan 1 atau 2 sebagai pilihan kita yang akan kita teruskan. Tidak lupa variabel readLearn, di mana variabel ini untuk menghasilkan atau membaca dari variabel pilih ya. Jadi saya ulangi, variabel readLearn ini ialah perintah untuk membaca data yang dimasukkan oleh si pemakai. Baik, masuk ke baris selanjutnya, yakni case pilih. Baik, saya jelaskan.
Percabangan case-of ialah konstruksi case-of itu membandingkan atau memeriksa setiap nilai yang sama dengan ekspresi. Nilai ekspresi ini bisa bertipe integer, karakter, atau boolean. Ketika ada nilai yang sama, maka aksi pada bagian tersebut akan dieksekusi. Jadi seperti contohnya, jika nilai 1 sama dengan ekspresi pembanding, maka aksi 1 lah yang akan dikerjakan, sedangkan aksi yang lain akan diabaikan. Jadi seperti itu. Lanjut saja ke baris selanjutnya, yakni 1. Nah, di mana 1 ini gunanya apa? 1 ini digunakan sebagai pilihan pertama untuk memasukkan data mahasiswa dan bikin untuk kita menjalankan program pertama. Jadi, mudahnya itu seperti ini. Sebelum memasukkan data, kita kan sudah memberikan 2 pilihan. Yang pertama untuk memasukkan data, dan yang kedua untuk keluar atau memberhentikan program. Jadi, yang pertama yang kita lakukan yakni untuk membuat program untuk memasukkan data, yakni pilihan pertama. Jadi seperti itu. Langsung saja kita masuk ke baris selanjutnya. Kita ketik write. Masukkan nama Anda. Di mana write di sini ialah perintah untuk mencetak hasil pada layar dan pada baris yang sama maupun baris selanjutnya. Langsung ke baris selanjutnya yakni readline, di mana readline ini ialah perintah untuk membaca data yang telah dimasukkan oleh penginput atau si pemakai. Jadi kita akan menampilkan dari inputan sebelumnya, yakni inputan nama, tidak lupa tanda titik koma. Kemudian kita inputkan yang sama seperti variabel di atasnya, tapi dengan isi yang berbeda. Masukkan RNP Anda. Jadi kita akan menginputkan variabel-variabel yang sama, jadi seperti write dan readline, tapi dengan isi yang berbeda. Jadi dari nama, NRP, alamat, nilai tugas, UTS, dan nilai UAS. Jadi seperti itu. Kita langsung saja masukkan semuanya. Baik, kita sudah memasukkan beberapa variabel-variabel inputan. Langsung saja kita untuk baris selanjutnya kita akan membuat atau menginputkan rumus untuk mencari hasil akhir dari nilai-nilai yang sudah kita inputkan tadi.
Jadi langsung saja kita tulis rumusnya. Nilai titik 2 sama dengan 2 dikali rumus plus nilai underscore UTS plus nilai underscore tugas dibagi 4. Tidak lupa titik koma, kita enter. Nah, di sini untuk baris selanjutnya ini kita akan menggunakan variabel if, di mana statement if then ini itu digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi. Jika kondisi yang diseleksi terpenuhi, maka statement yang mengikuti then akan diproses. Sebaliknya, bila kondisi tidak terpenuhi, maka yang akan diproses statement berikutnya. Jadi, kita menggunakan variabel if ini untuk mencari NRP ya. Nah, kita tulis dulu rumusnya, nanti akan saya jelaskan mengenai fungsi tersebut. Kedua, baik, di sini saya sudah menjelaskan fungsi if, kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari copy. Apa sih fungsi copy itu? Jadi, fungsi copy ini mengambil satu atau beberapa karakter dari sebuah string. Seperti copy di sini tuh dijelaskan NRP 3,2. Jadi, copy dari subjeknya, index, kemudian count. Nah, di keterangannya ini, S itu sebuah string, atau NRP itu sebuah string. Untuk indeksnya, itu posisi awal kita akan mengambil beberapa karakter dari angka yang telah kita masukkan. Jadi, untuk yang 2, ini adalah count. Yakni count tersebut banyaknya karakter yang akan diambil. Jadi, dapat kita jabarkan, NRP ialah subjeknya, 3 ialah posisi awal kita mengambil beberapa karakternya, dan yang 2 ini ialah banyaknya karakter yang akan diambil. Nah, 11 ialah hasil dari inputan yang telah kita input tadi. Seperti kita menginputkan 011097878 seperti itu. Jadi yang kita inputkan 11 ini akan sebuah keterangan yang akan menyatakan hasil dari NRP yang kita inputkan, agar hasilnya itu bukan berupa angka lagi, tapi dikonversikan menjadi suatu bentuk lain, yakni dapat berupa kata atau abjad lain. Di sini kita akan mengkonversi angka 11 ini agar saat difilter yang muncul bukan angka 11, tapi sesuai keterangannya, yakni S1. Jadi seperti itu. Baik, beralih ke baris selanjutnya, yakni kita akan memasukkan variabel else, di mana variabel ini ialah gabungan dari percabangan if yang akan menampilkan data if, tapi dengan isi data atau inputan yang lain. Jadi, selain if yang pertama, kita masukkan if copy sama inputannya, hanya berbeda di bagian keterangannya dan hasilnya saja.
2. Kita masukkan di sini 22. Oke. Then, maka keterangannya akan berubah menjadi D3. Baik, tidak lupa titik koma. Dan kita di sini selanjutnya kita akan masuk ke fungsi if lagi, tapi dengan inputan yang berbeda, yakni kita akan menginput mengenai grade. Jadi langsung saja, if jika nilai lebih besar sama dengan 80, ini sambil saya artikan bahasa pemrogramannya ya. Then, maka grade tersebut akan berubah menjadi B atau hasilnya cakupannya ialah cakupannya ialah A. Kita masukkan variabel else untuk inputan yang berbeda. Nah, kita masukkan lagi else if jika nilai lebih besar sama dengan 70, then maka grade-nya ialah D. Else if selain itu, jika nilai lebih besar sama dengan 60, then maka grade tersebut C. Dan untuk yang terakhir, else langsung saja grade selain itu antara selain A, B, dan C, yakni yang lain dari itu, akan mendapatkan grade D. Baik, tidak lupa titik koma. Jadi untuk grade-grade di sini hanya A sampai D saja. Kemudian kita masukkan variabel if untuk menyatakan pernyataan lulus dan tidak lulusnya. Jadi kita inputkan di bagian sini. Jika grade sama dengan D, jika grade D maksudnya, maka then kategori tersebut akan memunculkan pernyataan Anda dinyatakan tidak lulus. Kita masukkan variabel else, di mana selain variabel kategori tidak lulus atau grade D akan memunculkan pernyataan Anda dinyatakan lulus. Baik, tidak lupa titik koma. Kita beralih ke variabel untuk memunculkan inputan yang kita input di form untuk menginputkan data ya. Baik, langsung saja kita input variabel write_len, di mana kita isi data mahasiswa yang diinputkan titik koma, enter.
Nah, di sini kita itu akan menampilkan hasil atau isi yang kita inputkan di awal tadi, form input data. Di sini kita akan membuat form untuk menampilkan datanya, seperti nama, NRP, program studi, alamat, nilai, grade, dan lain sebagainya. Kita akan inputkan di sini. Jadi seperti itu. Yang pertama nama. Yang kedua, NRP. Yang ketiga, alamat. Yang selanjutnya ialah program studi. Di mana program studi ini kita input sebagai keterangan di inputan yang awal tadi. Selanjutnya, nilai. Kemudian grade. Grade. Baik, kemudian kita masukkan variabel n untuk mengakhiri program, tetapi variabel n ini memakai tanda titik koma karena di sini kita akan meneruskan atau beralih ke sub program lainnya, yakni langsung saja kita tulis n titik koma. Kemudian kita masuk ke sub program kedua, yakni inputan kedua, di mana 2 ialah pilihan kedua untuk keluar atau memberhentikan program. Langsung saja 2. Nah, di sini bikin ini untuk memasukkan variabel di mana untuk memulai subprogram baru, yakni subprogram kedua. Untuk baris selanjutnya kita masukkan variabel write_len, di mana kita akan untuk menggiring jika kita akan mengakhiri sebuah program. Langsung tulis Anda mengakhiri program. Baik, kemudian variabel exit, di mana
variabel ini ialah untuk keluar dari program tersebut. Dan tidak lupa untuk memasukkan variabel n untuk mengakhiri sebuah program. Seperti halnya n yang tadi, kita tetap menggunakan n titik koma, di mana akan melanjutkan program selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke subprogram selanjutnya. Else, jika pilihan selain 1 dan 2 ini, kita masukkan atau inputkan begin, write-len, pilihan Anda salah, seru, tak lupa titik koma, masukkan variabel exit untuk keluar, n yang pertama, n yang kedua, variabel readline untuk pembacaannya, dan yang terakhir variabel n untuk n terakhir untuk mengakhiri semua programnya. Jadi seperti itu. Dan dari keseluruhan semua bahasa pemrogramannya ini sudah selesai. Kita langsung mengcompile program tersebut. Dan kita akan ditujukan form untuk menyimpan. Kita akan memberikan nama keterangan kelulusan. Kita klik OK. Nah, di sini program Anda berhasil jika ditampilkan form seperti ini. Klik saja tab apapun, tapi saya sering mengklik Enter. Kemudian kita akan menjalankan program tersebut dengan tab Run. Nah, kemudian kita akan ditujukan ke tab selanjutnya, di mana itu menunjukkan bahwa program kita bisa dijalankan. Jadi untuk pilihan Anda, kita klik 1, kemudian untuk nama Anda kita masukkan Amelia, NRP Anda, saya ingin masukkan 1, 8 kali, kita enter, alamat Anda, Surabaya, nilai tugas Anda saya ingin masukkan 89, nilai UTS saya 90, dan nilai UAS saya 100. Kita klik enter. Nah, di sini kita akan ditampilkan hasil-hasil yang telah inputkan tadi. Jadi yang pertama, nama Anda, NRP, alamat, program studi, nilai 9,47 bla 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 dengan grade A, dan kita akan diberikan sebuah pernyataan, selamat datang, Anda dinyatakan lulus. Jadi seperti itu. Jadi untuk program penampil data dan input data hasil kelulusan sudah berhasil. Baik, untuk mengeluarkan atau memberhentikan program, kita hanya langsung mengklik atau menginputkan angka 2 untuk langsung keluar dari program. Jadi seperti ini. Langsung kita enter. Nah, kita langsung keluar dari program. Dan untuk yang terakhir, jika kita menginputkan di luar dari angka 1 dan 2, kita juga akan langsung dikeluarkan dari program. Contohnya, saya ingin menginputkan angka 7, kita langsung enter. Nah, kita langsung keluar dari program. Karena tidak ada inputan yang keluar dari angka 1 maupun angka 2. Jadi seperti itu. Dan untuk keseluruhan program, dari form input nilai dan penampil nilai dalam menentukan hasil kelulusan sudah berhasil dan siap digunakan. Baik, terima kasih kepada para penonton yang sudah melihat video saya, khususnya dosen saya yang sudah memberikan tugas kepada saya, yakni
dosen aplikasi komputer, yakni Ibu Intan. Terima kasih, dan juga terima kasih kepada para rekan-rekan saya yang telah mendukung saya. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan semoga bermanfaat. Saya Amelia Gali Islami, izin undur diri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.